Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Mungkin sebelumnya perkenalan diri dulu, karena kalau nggak kenal katanya nggak sayang, ya kan? Oke, perkenalkan di sini saya sebagai host gitu ya. Perkenalkan nama saya Salwa Sabita dan salah satu tim di grup PTN juga gitu. Jadi kita akan akan sharing gitu ya dari Kak Aristia Seza. Ada yang sudah kenal atau mungkin sudah kepo-kepoin sosial medianya atau ya sosial medianya seperti itu. Nah, jadi hari ini kenapa tadi juga saya coba tanya teman-teman dari mana aja gitu ya, karena kita akan mencoba mengenal satu sama lain nih, teman-teman tuh dari mana aja, karena bisa jadi teman-teman di sini adalah saingan satu jurusannya gitu. Mana tahu ya kan. Tadi kalau saya lihat ada teman-teman itu yang dari cukup jauh nih, dari Aceh gitu ya. Dari Aceh terus juga yang jauh lagi dari mana nih? Tadi ada yang dari Batam, ada yang dekat nih dari Bogor, dekat dengan saya maksudnya ya. Terus ada yang Semarang, habis itu ada yang di Palembang, ada yang di Lombok, nah jauh juga nih. Terus ada yang di Kepulauan Seribu, wah keren banget. Oke, semoga nanti teman-teman bisa kenalan satu sama lain juga ya, supaya mungkin nanti sebelum masuk ke PTN udah punya temen duluan gitu ya, sebelum masuk PTN-nya. Oke, jadi hari ini teman-teman kita akan sharing seputar gimana caranya tips and triknya untuk bisa lolos di SNBP gitu ya. Kita melihat peluang di SNBP gitu. Karena SNBP pendaftarannya akan buka sebentar lagi yaitu di tanggal 4 di hari Selasa gitu ya. Dan juga akan berlangsung sampai tanggal 18. Jadi ini harus bisa dimaksimalin banget, apalagi buat teman-teman yang udah persiapan mungkin dari kelas 10 gitu ya, dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu. Jadi harus banget kita maksimalin supaya bisa lolos di SNBP-nya ini gitu. Oke, jadi teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya dan bisa mendengarkan ini dengan maksimal. Jadi mungkin di sini udah ada Kak Aristia, boleh nih. Halo Kak Aristia, kita sapa dulu ya mentor kita hari ini. Sudah ada nih Kak Iya, Aristianya. Kak. Halo, Sorry, Adi selamat mau malam Kak. menghidup kameranya. Oh Boleh iya, dong, sorry tuh Kak. on cam nih, biar teman-teman tahu asli mukanya seperti apa. Oke, Selamat malam Kak Salwa. nah, Ayo teman-teman selamat yang lain, malam. on cam yuk. Temenin Iya aku nih, sama Kak Salwa. bener-bener masa cuman kita doang ya Kak ya. Harusnya dari teman-teman nih maulah on cam temenin kita ya kan. Masa kita berdua aja. Ya kan, supaya nanti mukanya ketahuan nih gitu kan. Muka-mukanya apalagi happy, apalagi deg-degan ya kan, apalagi em, sedih-sedih Bombay gitu ya. Coba-coba. Oke. Oke, oke. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai apa nih, Kak? Oke, hari ini kita akan bahas Suara. tentang cara maksimalin peluang SNBP nih Kak. Ya, nanti akan ada gimana caranya rasionalisasi SNBP itu. Oke, oke. Seru ya. Kita akan bahas SNBP nih. Karena memang berdasarkan peluang-peluang gitu. Oke, teman-teman. Oh, lagi ngantuk-ngantuk. Oke, oke. Oke, sebelum kita mulai acaranya, sebelum kita langsung masuk ke pembahasan yang akan dibawakan oleh Kak Aristia, coba mau cek dulu semangatnya. Coba kasih emot kalian terbaik atau emot yang sedang cocok dengan kondisi teman-teman sekarang. Ayo, pokoknya harus komen dengan emot-emot. Ayo, ayo, cepat, cepat, cepat. Ditunggu, ditunggu. Ayo, sebelum kita mulai. Ayo, kasih dulu emotikonnya. Ayo, waduh, ada yang patah hati. Gimana? Ayo, mana, mana, mana. Apa nih? Apa nih? Banyak banget nih, wah. Lari-lari dari kehidupan apa gimana nih? Biru, hati biru. Ada yang oh,
Apalagi nih ada yang Terus bunga-bunga, biru ada yang love-nya biar ruangan biru nanti ini ada cintanya di SNBP pasal ya. 21. Aduh, ada naga lagi ya Allah. Ya Allah. Oke deh, Wak. Sepertinya sudah pada nggak sabar ya untuk langsung dengerin aja nih Kak Aristia akan bahas apa gitu ya. Coba disimak, jangan lupa dicatat ya yang penting-penting. Dan juga jangan lupa sedia minum. Ya, nanti kalau nggak ada minum, nggak konsen, udah deh hilang ya. Bisa ketiduran nanti kalau ngantuk. Oke, kalau gitu Kak, langsung aja nih dari Kak Aristia silakan perkenalkan diri dan juga bisa langsung menyampaikan sharingnya hari ini. Silakan Kak. Oke, terima kasih banyak Kak Salwa. Halo teman-teman, selamat malam. Semangat ya hari ini buat ngikutin pemaparan materi dari aku. Coba tulis di kolom komentar semangatnya berapa nih dari 1 sampai 10. Berapa? Ada nih, wah, nolnya banyak banget. 1.000, 10.000. 17, 10. 1.000, oke. Yang lain berapa nih? Wah, nolnya banyak banget nih. Oke, 1 miliar. Wah, mantap. Pasti pada semangat ya, meskipun besok Senin, ya kan? Tapi mengingat besoknya lagi Selasa udah mulai pendaftaran SNBP gitu. Jadi nanti aku akan memberikan sebuah tips dan juga cara gimana sih cara masukin peluang teman-teman. Jadi harap disimak dari awal sampai akhir, jangan sampai ada yang terlewat. Pokoknya semuanya nih penting dan strateginya aku sampein pada malam ini gitu ya. Oke, teman-teman, aku izin share screen sebentar. Oke, apakah sudah terlihat? Aman, Kak. Udah, Kak. Oke. Oke, kali ini tentang persiapan pendaftaran SNBP 2025 ya. Tadi udah juga. Langsung ke next slide. Ini teman-teman yang belum kenal aku siapa. Halo semuanya, salam kenal. Aku Aristia. Aku sekarang kuliah di Psikologi Undip, angkatan 2. Sekarang semester 6 ya udah mau magang gitu. Terus aku juga content creator di Instagram, TikTok, dan YouTube. Yang belum tahu Instagram aku Aristia Seza, YouTube, TikToknya di Aristia Seza juga, dan juga YouTube-nya Grow Up with Aristia. Mungkin teman-teman yang belum tahu, belum follow, boleh silahkan di follow gitu ya. Terus aku juga aktif sebagai karena psikologinya ikutnya tentang HR, HRD gitu-gitu juga ya, dan juga content writer. Terus juga untuk bicara juga ini beberapa yang aku tulis ada tentang tahun sentuh Afif. Terus di KPTN kemarin tahun lalu juga ngisi juga tentang peluang lulus SNBP, tentang kepelatihan content writer juga, ambasador dan juga di tentang juga pernah. Oke. Langsung saja untuk pembahasan materi malam ini itu ada prosedur pendaftaran SNBP 2025, terus ada cara maksimalin peluang SNBP, konsultasi pilihan SNBP, dan juga ada juga simulasi peluang lulus SNBP 2025. Gitu. Oke teman-teman kalau mau mendokumentasikan webinar kali ini juga boleh gitu ya, mau di foto-foto, mau di video, dibuat story, nanti bisa tag aku sama GoPTN ya. Sebagai bukti teman-teman semangat malam ini mengikuti webinar ini gitu ya. Oke, dari cara daftar SNBP dulu. Oh ya, aku mau tanya, pendaftaran SNBP itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa? Kalian tahu nggak, inget gak? Coba tulis di kolom chat. Ayo, ayo, nggak ingat loh. Kok nggak ingat? Siapa tuh? Farel kok nggak ingat? Naila 4 sampai 18 Kak. Oke, Desa 4 sampai 18. Ada yang tahu 4 aja? Oh, berarti cuma sehari dong kalau 4. Oh, ini tahunnya 4 Februari doang. Oh, lupa, Kak. Oke, yang benar di tanggal.
4 sampai 18. Ingat pengumumannya doang Kak, 18 Maret. Jadi 4 sampai 18 ya, 4 sampai 18 Februari base. Jadi teman-teman punya waktu 2 minggu gitu untuk mendaftar SNBP gitu. Itu. Terus cara daftarnya gimana Kak? Gitu kan. So, next slide. Nah, teman-teman nanti udah punya ini kan akun SNPB, udah punya semua. Udah waktunya simpan permanen kan dari kemarin tanggal 1. Udah. Terus kalau mencet lagi. Siapa yang udah simpan permanen atau ada kendala saat simpan permanen. Nah, akun itu tuh sebagai awal, sebagai dasar syarat teman-teman supaya bisa daftar SNBP. Gitu. Kalau udah simpan permanen nanti bakal dapat kartu nah, gitu loh yang bisa di-download sebagai bukti udah simpan permanen. Tuh. Sudah nggak ada kendala, Kak. Oke, sudah. Oke, udah oke gitu ya. Nah, kalau udah punya akun, cara daftarnya nanti teman-teman login lagi ke portal SNPMB, kemudian login dengan email dan juga passwordnya, gitu ya. Kalau udah bisa login, nah nanti bakal pilihan tuh, kalian klik yang SNBP. Nah, ini kan ya, nanti bakal masuk ke tampilan SNBP seperti ini. Nah, ini adalah tampilan data dan juga profil yang teman-teman udah isi saat pendaftaran akun SNPMB. Tuh. Nah, di sini teman-teman cek lagi nih, divalidasi lagi gitu dari nama, ISN, data orang tua, terus ada biodata yang lainnya, alamat dan lain sebagainya gitu. Jangan sampai ada yang salah gitu. Terus kalau udah semuanya benar, baru dicentang ini, klik simpan kayak gitu. Udah, kalau udah validasi data profil, kemudian nextnya ke pemilihan prodi dan juga PTN. Nah, langsung milih nih gitu. Nah, perhatikan kalau di SNBP itu hanya bisa memilih dua saja, dua pilihan saja, pilih satu dan juga pilih kayak gitu. Nah, kalau melihat dari tahun-tahun sebelumnya, itu eh, pilih satu jurusan itu bebas mau di PTN manapun, mau di domisili boleh, mau di luar domisili boleh gitu. Tapi kalau memilih dua jurusan, salah satu PTN-nya itu harus di domisili. Tuh. Contohnya nih, misal teman-teman di domisili mana nih? Jawa Tengah gitu aja ya. Terus pilih dua jurusan nih, misalnya psikologi sama hukum. Nah, salah satu PTN-nya itu harus ada di Jawa Tengah. Misal, psikologi Undip, yang kedua hukum Unpad, kayak gitu. Atau dibalik juga bisa, hukum Unpad pilihan satu, pilihan duanya psikologi Undip, kayak gitu. Jadi, em nggak boleh kalau dua-duanya itu di luar. Misal hukum Unpad sama psikologi Brawijaya, itu nggak bisa. Itu ya, itu yang harus diperhatikan. Jadi nanti pas klik sama prodi ini, misal nggak bisa diinput, nanti bakal ada notifnya tuh, oh pilihan prodi dan kamu nggak sesuai gitu, jadi harus bisa diganti gitu ya. Oke, next. Kemudian nanti teman-teman kalau yang memilih jurusan seni dan juga olahraga harus mengunggah yang namanya portofolio. Nah, ketentuan portofolio itu kayak gimana? Nanti bakal ada websitenya ini di SNPBN ini bakal ada di tampilannya ini tuh ada kayak tombol gitu ya buat klik eh, rincian portofolionya tuh kayak apa yang harus dibuat ketentuannya kayak gimana misal yang seni kayak gimana atau nari atau apa sebagainya nanti akan ketentuannya di situ. Kalau nggak ada syarat portofolio ini bisa di skip aja. Gitu. Terus tahapan yang kelima adalah mengunggah sertifikat prestasi dan ini juga nggak wajib sertifikatnya jika punya aja gitu. Nah sertifikatnya ini maksimal bisa 3 sertifikat aja. Untuk tingkatannya itu biasanya bisa dari kabupaten sampai internasional gitu. Nanti bisa ada pilihannya atau peserta sebagai finalis
juara satu, dua, tiga gitu. Apakah lombanya itu individu atau kelompok? Ini ya, ada deskripsinya apa, bidangnya apa, individu atau kelompok, nama lembaga penyelenggaranya apa, dan juga harus upload sertifikatnya ini dalam bentuk file gitu. Oke, next. Kemudian yang terakhir adalah finalisasi. Nah, ini udah tahap paling akhir banget gitu. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan langsung boleh langsung tulis di kolom chat aja atau nanti bisa on mic di sesi tanya jawab gitu ya. Oke, nah tahap finalisasi ini tahap akhirnya gitu kan. Jadi di sini ada pernyataan bahwa sudah mengisi semua data dengan benar, menyatakan kalau setuju gitu kan, tinggal klik centang, terus klik finalisasi. Nah kalau udah finalisasi berarti udah nggak bisa diubah sama sekali semua datanya dari awal sampai akhir, pilihan jurusannya, sertifikatnya, apa-apa itu datanya semuanya nggak bisa diubah gitu. Jadi harus dicek lagi gitu. Terus kalau udah finalisasi, baru dapat yang namanya kartu peserta SNBP ya. Seperti ini ya, ada nomornya, nama kamu siapa, NISN, kemudian di provinsi mana, sekolah mana, di bawah ini ada PTN dan program studi gitu. Jadi semua tahapan itu dari awal sampai kan di hari yang sama. Misal hari ini kamu pilih prodi dulu, oh masih ragu Kak, pastikan lagi ya boleh di keesokan harinya selama masih dalam waktu 2 minggu itu selama pendaftaran kayak gitu. Atau misal ini semuanya dari awal sampai akhir udah aku prepare nih Kak dari sertifikat semua dokumen-dokumennya langsung finalisasi hari itu juga boleh kayak gitu ya. Oke, ke next. Cara maksimalin peluang lolos SNBP gitu kan teman-teman bertanya-tanya pastinya ya kan dari semua hal di SNBP itu aku udah siap nih kalau tahu semuanya tapi kan nggak semua siswa ini tahu strateginya gitu kan nah jadi jangan asal-asalan gitu kan jangan harus punya strategi bisa maksimalin peluang lolos itu gitu. Nah, yang pertama itu teman-teman harus bisa menempatkan pilihan satu dan dua gitu. Nanti kan tampilannya kayak gini, nya apa di PTN mana, pilihan duanya kayak gini. Nah, penempatan pilihan satu dan dua itu yang biasanya ditanyain itu lebih baik satu PTN dua jurusan atau dua PTN satu jurusan, satunya lagi dua jurusan, gitu kan. Kalau dua PTN dua jurusan, nggak bisa ya. Ya, jadi yang lebih, semuanya tuh punya peluang masing-masing teman-teman. Misal kamu di di semua tapi dua jurusan, atau beda PTN gitu, PTN dua jurusan, semuanya gitu tergantung nanti kamu menempatkannya tuh kayak gimana gitu kan. Kan nggak mungkin ya, misalnya pilihan kedua itu gitu daripada pilihan satu kan banyak yang kayak asal nembak aja gitu tapi nggak tahu penempatannya tuh yang benar seperti apa kayak gitu kan terus di pilihan satu teman-teman juga bisa apa ya, mengkombinasikan gitu kan dari misalnya em, PTN yang di apa namanya S1 universitas sama politeknik itu juga boleh kan teman-teman kan ya yang daftar SNBP tapi minatnya sesuai dengan jurusan SMA-nya. Jadi pada daftar ke politeknik gitu kan yang vokasi itu juga ada kayak gitu. Terus misal kalau milih satu jurusan aja bisa nggak Kak? Bisa gitu. Jadi pilihan duanya disongin kayak gitu. Tapi apakah memperbesar peluang SNBP juga bisa iya bisa enggak gitu. Tergantung juga teman-teman nanti tanya kayak gimana gitu kan. Terus yang kedua adalah pilihan jurusan dengan mapel pilih jurusan dengan mapel pendukung paling tinggi. Ini maksudnya mapel pendukung itu mapel yang benar-benar bisa sebagai senjata teman-teman gitu buat memilih itu. Misalnya sekarang teman-teman di nilai rapotnya itu mapel yang paling tinggi tuh nilainya apa gitu. Misalnya nih, wah paling tinggi aku 95 Kak di mapel biologi gitu kan. Berarti kan itu sebagai mapel dengan persentase tertinggi nanti kan buat penilaian di SNBP, buat pendukungnya, senjatanya gitu kan. Nah, coba pilih jurusan-jurusan yang berbau biologi sebagai basicnya.
Ada biologi murni, itu kan kalau di rumpun FMIPA. Terus kalau di pertanian juga ada PP, peternakan pertanian itu juga ada. Terus di fakultas kedokteran itu juga bisa kan. Pokoknya berbau-bau biologi, kamu pilihnya ke situ. Terus misalnya tinggal di fisika sama matematika gitu kan. Wah, aku suka hitung-hitungan, Kak, gitu. Coba pilih jurusan yang berbau fisika sama matematika, misalnya di ruang teknik gitu kan. Terus ada fisika murni juga. Nah, terus misalnya em, yang sosum ya, misalnya sosiologi kayak aku kan, sosiologi nanti bisa pilih kayak gitu kan. Lalu ada sosiologi juga, terus di bidang sastra, fakultas ilmu budaya itu juga bisa gitu. Terus kalau sejarah-sejarah gitu, ke hukum. Terus apalagi? Oh, yang hitung-hitungan itu eh, apa namanya? Ekonomi itu bisa ke FEB sih ya kan. Terus ada apalagi? Ekonomi murni, ada manajemen gitu. Banyak sekali teman-teman jurusan-jurusan yang bisa dieksplor gitu dengan mapel penting. Coba dicari sekitar 2 sampai 3 mapel yang tertinggi di rapor teman-teman itu. Kayak gitu kan, berarti mapel itu sebagai ini ya sudah tanda gitu kan selama 3 tahun teman-teman di SMA itu tertingginya di mapel apa gitu. Oh, kamu punya potensi di mapel tersebut, jadinya bisa diteruskan buat memilih jurusan kuliah kayak gitu. Terus selanjutnya perhatikan relevansi sertifikat dengan pilihan jurusan. Nah, ini pasti banyak banget pertanyaan tentang sertifikat gitu kan di konten-konten aku juga gitu. Nah, sertifikat ini juga jangan sembarangan gitu yang diupload. Ada ketentuannya tadi kan, kayak dari penyelenggara, terus tingkat kejuaraan gitu. Jadi cobalah cari sertifikat yang relevan gitu. Kalau teman-teman tadi misalnya udah suka biologi nih dari lama kan pastinya ikut lomba, banyak yang ikut-ikut lomba tentang biologi juga kan. Itu. Nah, itu nanti bisa di-upload kalau relevan dengan jurusan yang berbau biologi. Nanti poinnya juga bakal semakin tinggi gitu kalau sertifikat yang di-upload itu relevan gitu. Terus buat sertifikat juga selain nerawan juga harus tadi diperhatikan ini ya tingkat kejuaraannya, nanti kejuaraannya semakin tinggi tingkatannya itu nanti juga poinnya bakal semakin tinggi kayak gitu. Soalnya beda kan ya juara tingkat kabupaten sama tingkat nasional kayak gitu. Terus dari tingkat kejuaraan juga penyelenggaranya juga harus kredibel gitu. Maksud kredibel apa? Itu udah pasti gitu dan jelas penyelenggaranya tuh siapa. Kan banyak sekarang kayak lomba-lomba yang asal-asalan gitu kan, lomba-lomba nggak semua lomba misalnya nggak online sih, tapi nggak semua lomba online, tapi kebanyakan juga ada yang semuanya bisa ikut gitu kan, bisa dapat sertifikat, padahal kita nggak tahu penyelenggaranya itu benar atau enggak. Nanti di seleksinya juga bakal kelihatan meskipun nggak tahu apa, tapi nanti bisa menggagalkan SNBP juga karena sertifikatnya itu nggak kayak gitu. Jadi itu ya harus relevan, penyelenggaranya siapa, terus juga tadi perhatikan tingkatan lombanya, penyelenggaranya juga. Gitu. Jadi teman-teman misalnya sekarang belum punya sertifikat gitu, mau mencoba untuk menambahkan sertifikat, ya coba cari lomba-lomba terdekat lah, kan masih 2 minggu. Sekiranya itu masih bisa diikuti, bisa dapat sertifikat, ya dicoba aja gitu ya. Terus yang keempat, hindari persaingan satu sekolah. Ini pasti yang banyak banget nggak sih teman-teman? Aku buat konten tentang persaingan ini rame karena kenapa? Kadang banyak dari mereka yang gimana ya nggak mau memberitahukan jurusan PTN yang dipilih itu apa gitu kan. Biasanya kan ada kayak guru tuh buat sheet gitu kan, kayak buat daftar list gitu. Coba di sini murid-muridnya mau pilih di PTN mana jurusan apa, pilihan satu duanya apa gitu. Kemarin yang ngasih sama aku gitu, benar-benar dibuat sheet, jadi semua itu bisa lihat gitu real time, kapanpun bisa diganti juga gitu. Tiba-tiba hari ini ganti nih, kemarin A, terus stepnya jadi B, itu juga ada gitu. Jadi dari situ pun yang diisi di sheet itu sama di daftar di SNBP itu juga bisa berbeda gitu teman-teman. Jadi kalau kalian
apa namanya udah masuk eligible dan udah tahu teman-teman kamu itu pada milih kemana, ya nanti teman-teman bisa memposisikan diri gitu. Apakah pilihan jurusan PTN yang aku pilih itu udah benar atau malah udah diambil sama temenku gitu kan. Kalau udah diambil sama temenku, ya jangan nekat gitu. Apalagi teman-temanmu yang rankingnya di atas kamu kayak gitu. Karena biasanya ranking eligible itu pun juga dipertimbangkan dalam penilaian SNBP kayak gitu. Jadi ya harus tahu posisi diri gitu kalau mau lolos SNBP gitu. Jangan nekat gitu. Dulu teman aku benar-benar oh kedokterannya udah diambil ranking 3 besar nih, tapi yang ranking 10 nekat tetap ambil di jurusan PTN yang sama dan akhirnya apa? Ya lolos gitu. Yang lolos tetap ranking di atasnya kayak gitu ya. Terus di selanjutnya ini ada perhatikan saingan satu kota dan provinsi. Nah, ini biasanya kaitannya sama domisili kayak gitu. Kan apa namanya NBP itu kuotanya dikit kan ya. Coba kalian cek di website di situ kan ada kuota tahun itu berapa gitu. Ya kan kuotanya cuma 20, cuma 30 karena persentase kelulusan SNBP juga cuma dikit gitu kan. Nah, jadi teman-teman juga tahu nih gitu persaingan satu kota sama provinsi gimana. Terus gimana Kak? Kan aku nggak tahu ya gitu sekolah kota aku tuh kemana gitu. Mereka-mereka juga nggak kenal gitu kan. Apalagi satu provinsi kayak gitu. Nah, nanti setelah ini bakal dibahas lebih lagi gitu. Di satu kota satu provinsi ini juga kaitannya sama tadi ya namanya kuota domisili gitu atau banyak orang yang menyebut gitu itu memang benar gitu jadi kayak sekolah aku gitu yang di Jawa Tengah itu peluang buat masuk PTN-PTN di Jawa Tengah kayak di Undip, UNS, Unsud, UNES itu lebih banyak dan juga prioritaskan gitu karena apa ya mengingat dengan yang namanya ini tadi yang keenam track record alumni kayak gitu jadi memilih jurusan yang benar alumninya itu peluangnya lebih besar gitu karena kan udah di track dari tahun ke tahun gitu. Dari ke tahun ke tahun sekolah aku yang masuk ke Undip gitu kan itu udah banyak banget nih gitu berarti dari tahun ke tahun kakak kelasku ini bagus nih kuliahnya gitu jadinya eh, masih akan diteruskan gitu peluangnya buat adik-adik kelasnya kayak gitu. Terus di dalam alumni ini juga itu yang dilihat alumni yang lulus di SNBP aja gitu. Jadi alumni-alumni yang lolos di jalur lain, jalur apa SNBT, jalur mandiri, jalur prestasi itu nanti masuknya ke indeks sekolah. Jadi kayak buat track record sekolahnya gitu secara keseluruhan seperti apa. Tapi kalau lolos SNBP ini lebih lihat di SNBP-nya aja kayak gitu. Terus lebih baik teman-teman memilih alumni yang sejurusan satu PTN gitu. Kadang kan ada yang alumninya itu di jurusan A, minatnya di jurusan B. Kalau gitu ada peluang tapi agak susah juga gitu. Tapi kalau selinear gitu, misalnya kakak kelas memilih psikologi undip gitu kan. Terus adik adik tinggal milihnya psikologi undip yang sama gitu. Nanti biasanya kalau sama gitu peluangnya lebih besar. Tapi tetap harus memperhatikan tadi ya faktor juga dari teman kamu, dari persaingan-persaingan yang lain di Indonesia juga kayak gitu. Gitu teman-teman, itu cara maksimalin peluang lolos SNBP dari tuh dua itu kan dari persaingan kota juga, dari teman, sertifikat dan lain sebagainya gitu kan. Jadi semuanya ini juga harus dipertimbangkan gitu, nggak cuma asal-asalan misalnya ke aku nilai segini bisa lolos di Unpad gak ya, bisa lolos di UI, bisa lolos di mana nggak ya, nggak bisa seperti itu. Jadi harus dipertimbangkan dari awal kayak gitu ya ini harus benar-benar dicatat nih ditulis baik-baik diingat-ingat kayak gitu seperti itu teman-teman nah selanjutnya akan ada simulasi peluang lulus SNBP 2025 nanti akan aku beritahukan gimana sih caranya gitu supaya tahu rasionalisasinya itu seperti apa. Tuh. Oke.
aku coba bantu ya kak ya untuk sharing Oke, share baik. screen. Silakan Kak Salwa. Oke. Oke, teman-teman. Nanti teman-teman bisa masuk di websitenya GoPTN gitu, bisa daftar dulu ya. Nah, di sini bisa masukin dulu dari NISN, tanggal lahir, dan juga ibu kandung. Gitu. Bisa klik submit. Eh, Kak Salwa. Oke, sudah Oke, kak. kalau sudah submit, teman-teman nanti masukin dari provinsi sekolah, pilihan kota sekolah, nama sekolah, kelas berapa, jurusannya apa, terus pakai kurikulum apa. Sekarang teman-teman banyak yang kurikulum Merdeka ya? Atau masih kurikulum 13 K13? Gitu ya, bisa dipilih kurikulumnya, terus pilihan jurusannya. Nah, maksimal di UPTN bisa milih 5 nih, gitu. Misalnya universitasnya mana, jurusannya apa, jumlah alumninya nih, apakah kadang-kadang atau selalu ada, gitu kan, bisa dipilih di sini. Jumlah alumni kampus. Tadi udah aku mention ya, jumlah alumni di jurusan sendiri, jumlah alumni di kampus secara keseluruhan sendiri. Gitu. Terusnya sampai pilihan ke-5. Iya, oke. Kak, sertifikat. Oke, next, teman-teman bisa upload sertifikat juga. Tadi ya udah aku bilang bisa dalam bentuk file kan ya. Dalam bentuk file sertifikatnya, bisa sertifikat lomba penghargaan dan jenisnya nih. Misalnya namanya OSN. Itu kan tingkatnya apa? Nasional, internasional, atau kabupaten, pencapaiannya apa sebagai finalis atau juara atau peserta. Nah, tadi minimal 3 ya. BP tambah gue baca upload 5. Kita klik. Sekarang katanya sama mata pelajaran yang relevan jurusan itu. Tadi ya nilai umumnya fisika atau biologi. Ya untuk teman-teman aja kemudian mengisi nilai rata-rata semester 1 sampai semester 5. Jika klik selesai. Nah, langsung muncul teman-teman hasil rasionalisasinya. Nah, sekarang coba dilihat 13.000 ya, Kak. Bang, mendekati pendaftaran SNBP tuh udah 13.000 kan yang kasih. Nah, ini hasilnya tadi ya, pilihan pertama sistem informasi UI, uang lolos apa, resiko. Terus eh, juga muncul di peringkat dari 10 pemilih. Kemudian daya tampungnya 50, totalnya 93,56. Nah, bisa diklik teman-teman, peserta apa aja sih gitu. Nah, di sini bisa dilihat dari sekolah, ternyata kamu peringkat ke 1 dari 1. Terus di
tingkat kabupaten peringkat ke-1, tingkat provinsi peringkat kedua, dari secara keseluruhan peringkat ke-9 gitu kan. Tadi kan aku udah nyebutin kalau aku gimana caranya nih tahu teman-teman sekabupaten sama seprovinsi. Nah, di kabupaten ini teman-teman bisa lihat nih hasilnya seperti apa gitu. Baru ketahuan gitu misalnya namanya ya ini pakai inisial yang misalnya si A dari SMA mana gitu, orientasinya apa gitu, terus si B dan seterusnya gitu. Bisa tahu nih teman-teman ke track gitu kan. Oke. Terus tadi yang pilihan kedua ya diberikan dokter, ternyata peluangnya juga beresiko juga. Terus peringkatnya ke peringkat 18, daya tampungnya 66, skor lainnya 93,76. Coba diklik Kak, yang 57 peserta itu siapa aja nih. Nah ini ya, ternyata di sekolahnya peringkat 1, di kotanya peringkat 2, provinsinya peringkat 3, secara keseluruhan peringkat 18 gitu. Ya kan? Meskipun kamu di sekolah kabupaten kamu di provinsi kamu peringkatnya atas nih, tapi secara nasional, secara keseluruhan peringkat ke-18 nih, gitu. Nah, ini pertamanya Cice nih dari Depok, yang kedua dari Bogor, ya kan? Bisa tahu teman-teman. Gitu. Oke. Nah, Oke, mungkin gitu ya teman-teman. sedikit ya, Kak, Saya kembalikan ke Kak Salwa. mau menginformasikan sedikit aja teman-teman. Jadi nanti untuk teman-teman, misalkan di sini kan ada peluang lolosnya, ada beresiko gitu. Nah, di sini peluang lolos itu ada 3 jenis sebenarnya, ada tinggi, ada beresiko, dan rendah gitu. Nah, ini dipengaruhi sama skor nilai teman-teman dan juga secara urutan gitu. Makanya itu kedua hal itu sangat mempengaruhi. Kalau itu sudah tercapai berarti kemungkinan peluang lolosnya tinggi. Tapi kalau misalkan salah satunya itu tidak, itu berarti itu dia mungkin beresiko. Kemudian kalau misalkan dua-duanya tidak berarti rendah gitu. Terus juga mungkin teman-teman nanti kalau yang memang premium akan bisa juga nih lihat rekomendasi jurusan yang mungkin jurusannya sama tapi di tempat kampus lain gitu. Itu bisa teman-teman juga dapatkan di sini. Oke, oke, terima kasih Kak Aristia. Nanti kita akan bahas lagi nih untuk masalah rasionalisasi dan gimana memaksimalkan peluangnya gitu ya. Nanti akan ada sesi tanya jawabnya nih sama Kak Aristia. Nah, teman-teman yang udah tanya di kolom chat, nanti kita coba. Jadi mungkin nggak semua bisa kita kita jawab ya teman-teman karena waktunya terbatas gitu ya. Tapi boleh juga mungkin kalau ada yang mau open mic langsung ya bisa ya Kak ya. Mungkin kita tentukan aja ya untuk berapa dulu nih kira-kira nih Iya, Kak. em, apa ya? 3 dulu boleh? Oke ya, teman-teman mungkin ada yang mau langsung raise hand. Nah, sebelum sebelum kita menjawab pertanyaannya sambil Kak Aristia minum dulu ya, biar nggak seret tenggorokannya. Silahkan Kak. Nah, nanti teman-teman stay sampai akhir karena nanti akan ada pengumuman juga gitu dan juga nanti teman-teman kalau yang berminat untuk premium itu nanti akan ada bisa kodenya gitu yang bisa digunakan. Dan juga teman-teman mungkin sebelum sebelum kita lanjutkan, pengen dong kita foto-foto dulu ya, supaya nanti teman-teman upload story-nya teman-teman, dan juga di-mention teman-temannya yang mungkin belum hadir hari ini gitu. Boleh dong teman-teman kita open cam dulu, pengen tahu sih muka-mukanya nih, kayak gimana sih muka-mukanya, apa apa udah ada yang tidur, atau udah ada yang di alam lain gitu kan. Coba, coba. Boleh nih, open cam dulu ya, kayak kita foto bareng dulu ya. Ya, ayo, Supaya ayo. nanti teman-teman Oke, semua. teman-teman biar mention temennya yang belum ikut nih. Biar next next agenda, next kelas gitu ya. Biar teman-teman ikut juga, ya kan? Kita membantu sesama juga, ya kan? Oke, siapa lagi nih? Ayo, open cam ditunggu, ya, ditunggu nih. Dalam hitungan kelima, ayo. Satu. Oke, ayo siap-siap dulu. Yang belum pakai kerudung mungkin bisa dipakai dulu. Ayo dua. Ayo, ayo. Nggak usah pakai bedak touch up gitu, nggak usah ya, nggak usah. Tiga. Ayo, ayo, cepat, cepat, cepat. Yang belum, yang belum. Udah kayak dagang saya. Oke, empat. Ayo, 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 ayo.
Oke, oke, udah siap semua nih. Ada berapa nih? Ada berapa slide nih ya? 5. Oke, sudah semua? Sudah siap? Sudah siap? Oke ya, ini ada 5 slide. Pokoknya setiap ku hitung gaya aja ya. Karena nggak tahu di mana. Oke, siap. Nanti nanti akan di-share juga mungkin di channel Instagram atau teman-teman mau foto sendiri juga silakan ya. Oke, siap, siap, siap. Hitung ya. Slide pertama dulu nih. Satu, dua, tiga. Oke, oke, lanjut. Kita slide selanjutnya. Gaya lagi ya. Slide selanjutnya nih udah setengah nih yang nggak on cam. Ya udahlah sampai slide 2 aja lah kalau nggak pada on cam. Dah lah. Ya udah slide 2, nggak tahu nih. Ayo gaya ya. Satu, dua, tiga. Oke, kayaknya sampai slide 2 aja jadi yang pada on cam. Gak apa-apa ya, kita menghargai teman-teman yang hadir juga. Jadi kita lanjut slide 3. Oke, siap. Bergaya semuanya. Satu, dua, tiga. Oke, lanjut ke slide 4. Oke, slide 4. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, slide terakhir. Akhirnya slide terakhir. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Nanti teman-teman bisa upload ke story, baik bisa di first account-nya, second account, atau third account, fourth account. Boleh silahkan ya semuanya di-mention teman-teman yang hari ini belum hadir gitu. Dan jangan lupa tadi tag IG-nya Kak Aristia. Tadi apa nama IG-nya Kak? Ada di kolom chat ya. Nanti kita infoin. Terus juga bisa di tag ke goptm.id. Jangan lupa di follow ya goptm.id-nya. Terus sama juga mention aku dong, boleh juga ya kan di @salwasadita. Oke? Ayo, 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 ayo. Oke? Oke. Ditunggu ya teman-teman. Oke, pakai kata-kata motivasi, quote of the day boleh. Terus atau apa namanya? Lagu-lagu galau, lagu-lagu semangat juga boleh ya. Oke, teman-teman. Kita lanjut untuk sesi selanjutnya. Kita akan ada tanya jawab sama Kak Aristia ya. Tadi untuk 3 penanya dulu. Nah, ini kebetulan ada yang udah raise hand 3 orang. Sebentar, sabar, sabar. Oke, sabar. Oke, nih ada Kak. Siapa nih? Siapa nih? Sebentar. Mana nih yang raise hand, Kak? Aduh, ada 4 orang. Oke, ini ada Kak Rega Pratama. Kak Rega Pratama hadir. Boleh nih langsung on mic. Pertanyaannya singkat padat jelas aja ya. Oke, silahkan. Suaranya Kak belum kedengeran. Oh, apa satunya? Oke, kita lanjut dulu Kak Rega. Ya. Oh, di kolom chat nggak bisa. Oke, yaudah. Yaudah, Kak. Kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu sama selanjutnya ada Kak siapa nih? Kak Rahayu. Silahkan Kak Rahayu. Kayaknya kalau yang nanya on mic harus on cam deh. Biar tahu mukanya. Iya betul Kak Salwa harus on cam ya. Ah, masa kita ngomong sendiri nih? Ayo, ayo. Tadi Kak Rahayu nggak jadi. Ya udah, lanjut nih Kak ada NRA. Kak NRA. Karena di host, oh, di hostnya ya. Masa? Coba resen lagi Kak. Kalau Kak Rega. Udah? Oke, Oke, udah Kak. Kak Rega silahkan. Halo, selamat malam kakak-kakak sekalian dan teman-teman semuanya. Perkenalkan aku Rega dari SMA 70 Jakarta. Izin bertanya Kak Ari, aku mau nanya terkait SNBP Kak. Kebetulan aku di sekolah aku itu eligible 6 Kak. Terus setiap tahun di SMA 70 tuh track recordnya selalu ada yang ke FKUI ataupun ke FKG Kak.
Namun di tahun lalu tuh FKG-nya nggak ada Kak yang keterima karena dia tuh eligible itu di nomor 14 kalau nggak salah. Terus aku sih pengennya apply ke FKUI Kak. Tapi yang selalu keterima di FKUI itu selalu eligible 1 sampai 3 Kak. Dan nilaiku sekarang itu di 93,99 untuk rata semester 1 sampai 5. Terus kalau untuk biologinya, pendukungnya itu di 97,6 Kak. Terus kalau kimianya itu di 94 Kak. Menurut Kak Aris, ya itu menurut Kakak gimana? Apakah aku apply aja ke FKUI untuk pilihan pertama? Terus kalau pilihan kedua aku di FK Unsri sih Kak. Kayak gitu. Dan di GoPTN, personalisasi, kebetulan FKUI aku di nomor 1 Kak. FKG juga di nomor 1 dan FK Unsri juga di nomor 1 Kak. Karena aku premium jadi aku bisa lihat siapa aja yang saingan dari sekolah lain gitu Kak. Terima kasih Kak. Thank you. Oke, makasih Rega. Boleh diulang nggak data-datanya tadi? Pelan-pelan ya. Coba. Dari alumni. Semuanya, semuanya. Coba diulang. Ada masalah lagi. Ayo, tulis di kolom chat aja ya. Tulis di kolom chat. Oke Kak, bisa lagi udah di-unmute. Oke. Kalau untuk alumni sendiri, di 70 itu setiap tahun selalu ada Kak satu SNBP untuk FK dan FKG-nya di UI. Terus kalau di FKG itu tuh tahun kemarin tuh nggak ada, tapi dari PPKB ada Kak satu via esai kan sama nilai rapot. Itu sih Kak palingan. Terus kalau yang keterima FKG tahun 23, sebenarnya tuh eligible-nya di 21 Kak. Dan dia itu ada sertif si MUN Kak, kayak gitu. Kalau yang tahun 24 itu nggak keterima karena mungkin nilainya itu sebenarnya sama Kak di 91,9 untuk alumni tahun 23 sama 24 itu. Cuma 24 nggak keterima mungkin karena faktor sertifnya kurang Kak. Terus kalau misalkan yang FKUI itu sendiri, itu yang keterima tuh selalu eligible 1 sampai 3 gitu loh Kak. Dan sebenarnya nilai mereka juga di kemarin tuh yang 24 dan 23 itu sama-sama di 94,5 Kak. Kayak gitu. Oke. Kamu sekarang ada 6 ya? Iya eligible 6 dengan rata total itu 93,9. Terus biologi aku di 98 Kak. Sama kimia aku di 94. Terus sertif pendukungku ada lomba dari Kemendikbudristek itu bulan bahasa. Waktu jadi finalis di tahun 2022. Terus ada Olimpiade Bahasa Inggris, itu juara 2 tingkat nasional. Sama ada satu lagi peraih medali emas di Olimpiade Biologi Kak. Sekian, terima kasih. Nah, untuk ranking 1 Hmm? sampai 5 tuh nggak milih jurusan yang sama ya? Nggak ada Kak, karena mereka tuh rata-rata mau ke ITB sama ke UI, tapi masuknya ke FIB, terus satu lagi ke FT sih Kak, gitu. Sama FMIPA yang di atas aku yang Oke. nomor 5. Mm-mm. Terus yang kamu taruh pilihan 1 tadi FK atau FKG? FKUI sih Kak pengennya kalau misalkan masih possible. Terus tapi untuk sekarang aku kemarin kan pendataannya Kak. Itu aku masukin ke FKG UI nomor 1 di Google Sheets-nya. Terus untuk pilihan keduanya aku masukin ke FK Unsri karena tiap tahun Unsri itu selalu ada Kak, dan aku udah research juga ke kakakku yang di Unsri sekarang dari tahun 23, 24 sama 22. Itu tuh selalu ada teman-teman mereka yang keterima di pilihan kedua Kak, FK Unsri. Awalnya aku kaget kan, kayak nggak mungkin nggak sih FK tuh mau ngambil pilihan kedua, especially kan Unsri, dia termasuk top 10 untuk FK-nya sendiri kan Kak gitu. Jadi kayak aku masih consider untuk hal itu sih Kak. Thank you. Makasih Rega. Ini teman-teman, keren banget ya Sama-sama Rega. Kak. Makasih semua. Ngeri banget ya. Iya, oke. Untuk peluangnya tadi kan udah di realisasi juga di GoPTN peringkat 1. Nah, ini coba diperhatikan tadi ya. Dari rata-rata raportnya itu kan 3,9 dan dari kakak tingkatnya tadi kan itu 94,5. 93 ke 94 kan cuma selisih 0, aja nih. Nah, jadi rata-rata raportnya juga udah aman gitu buat masuk di FK gitu. Terus kalau FKG karena 2024 kemarin nggak ada alumni di situ, saran aku jangan ambil di FKG gitu. Biasanya entah karena sertif atau entah faktor lain ya, mungkin dari kakak tingkatmu yang 2023 tadi kan ya, dari track record-nya atau apa, bisa jadi faktor
yang membuat 2024 gak ada yang lolos di FKG gitu. Takutnya tahun kamu malah kejadian yang sama gitu. Jadi lebih amannya di FK gitu kan. Dan nilai udah memenuhi, terus dari peringkat tadi kan ya, meskipun kamu peringkat 6 asalkan di atas kamu nggak ada yang milih ke situ, itu udah pasti aman gitu. Sama faktor dari sekolah kamu yang maksudnya udah bagus kan ya, udah langganan ke UI, apalagi ke FK gitu kan. Pilihan duanya juga ke UNSI juga udah banyak ke situ. Itu pasti mau di UI ataupun di UNSI pasti udah berpeluang buat lolos gitu mereka. Udah pasti masuk ini. Harus yakin ya. Oke, makasih ya Sip, Kak. Kak. Oke, thank you. Aku izin unmute Iya, lagi ya Kak. sama-sama. Oke, Oke. mantap sekali ya Kak Rega ini ya. Jangan insecure teman-teman, nggak apa-apa. Oke, kita Iya, jangan kita kan masih. insecure. Iya, setiap sekolah ada peluangnya sendiri-sendiri ya, Kak, Iya, gitu. benar, betul. Iya. Oke, ini udah kayak private ya teman-teman. Nanti nanti kalau teman-teman mau konsultasi, kita ada juga. Tapi kalau di sini kita konsultasi per orang, aduh susah ya. Kita lanjut dulu. Di sini ada siapa lagi nih tadi Kak Naila. Kak Naila, silahkan Kak. Oh, oh ya, silahkan. Sebentar. Oke, silahkan. Suara aku kedengeran nggak, Kak? Kedengeran banget. Kedengeran. Suara hati. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Salwa dan Kak Ristia. Aku mau bertanya di sini, untuk sertifikat itu sebenarnya berpengaruh nggak sih kalau tidak relevan dengan jurusan yang kita pilih? Contohnya, aku sendiri misalnya mau ambil fisioterapi gitu. Tapi sertifikat yang aku punya itu eh, ada KSM Biologi, tapi itu di tingkat kota. Sedangkan yang tingkat nasional aku punya sertifikat debat gitu. Nah, itu bisa digunakan atau tidak gitu. Dan seberapa pengaruh presentasi poinnya. Terima kasih. Oke. Langsung aku jawab ya, Kak Salwa buat Naila. Untuk mengambil fisioterapi tadi, kedua sertifikat itu bisa dilakukan gitu. Kamu bingungnya kenapa? Kurang relevan atau kenapa tadi? Naila, eh Iya. iya, gimana? Iya, aku agak ragunya karena sempat dengar gitu kalau sertifikat yang tidak selinear sama jurusan yang kita ambil tuh katanya poinnya tidak ada gitu atau cuma 0, sekian persen gitu. Gitu sih, Kak. Oke, kamu mau ambil di PTN mana? Rencananya mau ambil UI, Kak. Oh, di UI, oke. Em, Sebenarnya gitu buat sertifikat teman-teman itu nggak secara gamblang em, diberitahukan gitu kan. Apakah kalau relevan atau nggak relevan itu bakal gimana dengan peluangnya gitu. Tapi dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya gitu, banyak yang lolos tuh yang sertifikatnya relevan. Tapi ada juga yang nggak relevan gitu. Misalnya tingkatku dulu ambil apa ya? Di bidang kesehatan tapi sertifikatnya tuh tentang organisasi gitu, tentang lomba-lomba juga yang nggak sama biologi gitu, dan itu bisa lolos gitu. Jadi itu kembali lagi tergantung ke penilaian ke PTN-nya gitu. Coba kamu ini telusuri gitu dari kakakmu gitu, sertifikat yang dipakai itu ke UI itu kebanyakan atau malah relevan tapi bisa lolos gitu. Kamu harus cari tahu itu. Apalagi di prodi yang kamu pilih gitu supaya bisa lebih apa ya lebih valid gitu ya nanti seperti apa gitu karena penilaian PTN itu pun juga beda-beda kayak gitu tadi gitu ya gitu Naila. Oke, Kak Rizky, terima kasih. Oke, Oke, terima dan kasih untuk Kak. poinnya pun kurang tahu ya itu juga kembali lagi ke PTN-nya gitu masing-masing gitu. Apakah kalau Ya, nggak bakal langsung dapat nol atau masuk poin tapi nggak setinggi yang relevan juga itu kembali lagi ke PTN gitu ya. Kita nggak tahu nggak diberitahukan secara langsung gitu. Sama-sama Naila, ya. Oke, oke mungkin teman-teman satu lagi ya. Di sini udah ada yang nggak sabar nih kayaknya. Oke, silakan Kak Iqbal. Nanti selama bertanya nggak usah di-unmute dulu aja ya. Oke, sebentar. Oke, Ya, silakan. makasih Kak ya.
Kenalin Kak, namaku Iqbal dari SMA 4 Probolinggo. Ini kan tadi aku udah nyoba rasionalisasi SNBP. Aku nyoba dua PTN, tiga prodi. Bilang pertama sama dua tuh PTN-nya sama UM. Kalau nggak salah tuh yang pertama pendidikan sejarah, yang kedua pendidikan sosiologi, yang ketiga itu aku ngambil luar provinsi di Bali, Udayana, arkeologi. Nah, pilihan pertama aku tuh UM pendidikan sejarah itu peluangnya tinggi, Kak. Terus yang kedua itu pendidikan sosiologi sangat tinggi. Terus yang ketiga Udayana arkeologi itu sangat tinggi juga. Nah, tapi kan aku lebih pengen ke pendidikan sejarah, Kak ya. Pas pengisian SNBP itu prodinya aku lebih baik milih sosiologi dulu yang peluangnya sangat tinggi atau sejarah, Kak. Tapi aku lebih suka sejarah sih seperti itu. Oke, makasih Iqbal. Kamu lebih suka sejarah daripada sosiologi. Sosiologi, tapi nilai sosiologiku lebih tinggi. Ya, sosiologimu lebih tinggi. Coba nilainya berapa? Rata-rata 1 sampai 5 aku ya, karena aku di di sekolah biasa tuh 89,8. Rata-rata 1 sampai 5. Kalau sejarah itu kalau nggak salah 89,9. Sosiologi itu 93,6. Oke. Tadi peluangnya sama-sama sangat tinggi atau Yang balik? sejarah tinggi aja. Yang Oh, yang sosiologi sangat sejarah tinggi. tinggi aja. Oke. Oke, berarti kamu lebih minat ininya ke sejarah ya? Iya, benar. Aku tanya dulu, kamu ke sosialnya minat atau gimana? Apa Kak? Bisa Ke diulangi lagi? sosiologinya tuh minat atau ya udah deh gitu? Karena tinggi Eh, aja, jadinya Kalau di sekolah biasa aja sih Kak. Kalau ya suka suka, tapi lebih suka emang pengen sejarah sih gitu. lebih sejarah. Oke, jadi kalau milih jurusan itu, aku lebih nyarankan aja sih Iqbal gitu. Tadi kan kalau dari nilai pun juga selisihnya Yes. nggak terlalu jauh gitu kan ya 89 ke 3 gitu. Jadi pilihan satunya lebih baik ke pendidikan sejarah gitu. Baru yang Oke. pilihan dua sosiologi kayak gitu. Tapi tetap minat kan misalnya kalau di sejarah Kalau tapi lulusan di sosiologi tetap mau minat kan? sih Kak. Minat. Gak apa sih. Yang penting UM. Oke, yang penting UM. Oke, Iya. nah ini ya pejuang Oh, ya UM. Kak. Juga aku kan juga ikut OSN, tapi itu cuman mentok di provinsi sebagai peserta. Apakah itu bisa dimasukin walaupun cuman peserta? Bisa, bisa. Oke oke. Oke. Oke Kak, makasih banyak Kak ya sudah sangat membantu Kak. Iya, sama-sama semangat ya. Oke Kak. Oke, mantap sekali Iqbal. Semangat ya. Oke, karena masih banyak nih yang berantusias, kita kasih tambah waktu deh. Ini kita tanya lagi nih, kita tanya. Oke, silakan Kak, ada Kak, Kak Farah. Selama bertanya, silakan gak usah di-unmute ya, karena balik nanti kita unmute. Silakan, silakan. Halo Kak, selamat malam. Perkenalkan, saya Farah Gladys Azhra dari SMA Negeri 2 Meranggen. Jadi, saya kan tinggal di Semarang, tapi saya berniat pindah di Palembang. Terus, jadi saya mau, jadi nilai saya rata-rata dari semester 1 sampai semester 5 itu 88, lalu nilai pendukung saya biologi itu 94. Lalu saya mau jadiin Unsri itu pilihan tunggal Pak di jurusan peternakan. Itu kira-kira bisa nggak ya? Apalagi kalau nggak ada alumni, nggak ada sertifikat dan tidak satu provinsi. Tapi saya udah coba dua rasionalisasi SNBP di KPTN sama di NF Juara itu pada tinggi semua kak. Ada 3 sama Zebra Cross ID. Oke, Farah. Hasilnya tinggi. Langsung aku jawab ya. Hasilnya tinggi semua. Hasilnya tinggi itu berapa?
apa namanya, nilainya itu berapa? Apa Maksudnya persentasenya? presentasenya, Ya, hmm, presentasinya itu rata-rata pada 80 ke atas sih, Kak. 80-an ke atas. Oke. Asal sekolah kamu di Semarang ya, di mana? Nggak di Semarang, Kak. Semarang tapi nggak Semarang. Apa sih? Ini Kabupaten Demak. Oh, ya bilang aja Demak gitu. Itu bukan bagian dari Semarang ya, Demak itu bukan. Kayak temenku Maksudnya kan bilang, saya tinggal di kamu Semarang. Semarang itu beda. Beda. Maksudnya kan saya tinggalnya di Semarang gitu loh, Kak. Oh ya, oke. Oke, berarti karena kamu pindah ke mana di Palembang, jadinya kamu milihnya Unsri gitu ya. Iya. Belum ada alumni, belum ada sertifikat. Nah, Iya. oke. Kalau berarti udah nggak lintas provinsi lagi ya, lintas pulau nih ke sana. Itu kalau menurut aku juga peluang pilihan keduanya kamu kosongin kayaknya. Itu peluangnya makin kecil sih. Soalnya adanya pilihan kedua itu supaya kamu bisa memetakan jurusan yang benar-benar bisa ditaruh pilihan kedua gitu. Jadi jangan pilihan tunggal, apalagi kamu tadi kan lintas pulau juga gitu dan nggak ada alumni dan juga nggak ada sertifikat di situ gitu. Meskipun hasilnya tadi mencapai 80% kayak gitu. Tapi kalau misalnya pilihan dua saya isi, malah kan soalnya saya kan udah nggak di Semarang kan. Kalau misalnya sesuai domisili kan saya harus memilih uh, universitas Hmm. sesuai dengan domisili saya. Tapi kan malah takutnya kalau misalnya alhamdulillahnya ini keterima, tapi nggak saya ambil karena saya udah pindah di Palembang, itu kan takutnya nanti berpengaruh sama adik kelas saya kan. Nah, kalau misalnya dikosongin juga, ya Kak. Mm-mm. Oke, oke, oke. Oke, Ini coba iya. Ini masalahnya karena pindahnya jadi nggak bisa naruh pilihan kedua gitu. Oke, jadi aja sih ini pilihan kamu ini. Berarti kan cuma bisa satu ya kalau kondisinya seperti ini. Nanti peluangnya itu apakah nanti semakin menurun atau em, bisa tetap atau semakin meningkat gitu sampai paling berapa ya semingguan ke depan lah kayak gitu. Nanti kalau tetap di posisi sangat tinggi terus nggak apa-apa tetap didaftar seperti itu kakak. saya juga Hmm. udah sempat ngecek apa ya waktu itu. Oh ya, ngecek kayak keketatan jurusan gitu. Itu keketatannya 27% di Unsri itu kira-kira tinggi atau? Nggak, 27% itu nggak tinggi. Kalau tinggi itu di bawah 10%. Jadi kalau ngitung keketatan itu semakin kecil, semakin ketat. Berarti kan ada sedikit kan peluangnya, Kak, sedikit gitu. Iya, maksudnya Gimana nih ya jawabnya? sedikit gitu. Karena udah ini pindahan kan ya lintas gitu kan. Ya memang seperti itu gitu. Tapi kalau secara persentase ya itu nggak termasuk itu Kak. Jadi itu di patokannya cuma dari rasionalisasi dari webnya itu aja. Kamu pantau terus aja sampai akhir. Gitu ya. Oke, terima kasih. Ya, sama. Oke, oke, terima kasih Kak Farah. Oke, teman-teman, kita lanjut. Masih ada yang mau nanya nih. Kalau galau-galau, jangan lupa doa. Jalur langit kan. Plus Betul, jalur jalur langit. langit ya. Farah tidak ada yang tidak mungkin. Benar-benar. Benar-benar. Oke, jadi boleh teman-teman yang masih mau nanya, silahkan open cam. Karena kita menghargai orang-orang yang mau open cam ya, supaya bisa langsung kelihatan. Silakan nih ada Kak Rosi nih yang udah dari tadi akhirnya open cam juga. Oke, silakan Kak Rosi kalau mau selama bertanya nggak usah unmute ya. Dan Oke, singkat padat jelas aja. Oke, silakan. oke, halo Kak, aku Rosi. Nah, em, aku kemarin dapat eligible 3 dan sekolahku tuh di 2021 masuk ke top 200. Tapi di 2022 aku kurang tahu ya Kak. Nah, dari 2021 sampai 2023 ada alumni yang masuk ke STIKA ITB. Dan di 2023 ini eligible 3-nya lolos ke STIKA ITB. Tapi di 2024, eligible 4 gak lolos ke STIKA ITB. Dan setelah saya cari tahu,
Mungkin faktor utamanya adalah karena dia nggak ngambil matematika peminatan. Padahal itu tuh mata pelajaran pendukung ke STIK banget. Nah, kalau sekarang kan aku dapat eligible 3 nih, Kak. Terus aku rata-ratanya di 94,8 dan rata-rata mapel pendukungku itu di 96,3 matematikanya. Kira-kira Kakak rekomen nggak ya? Soalnya di tahun kemarin kan nggak masuk tuh ke STIK, tapi di 3 tahun sebelumnya ada yang masuk ke STIK. Ada yang di 2021-2022 ini tuh eligible satu, dan di 2023 ini eligible tiganya. Jadi kira-kira oke gak ya? Aman gak ya, Kak? Kalau pilihan tunggalku STIK ITB. Oke, makasih Rosi. Dari kamu dari mana? Aku Yosudarso, Kak. Batam. Oke, berarti secara dari sekolah udah otomatis bagus kan ya, udah nilainya pun juga grade-nya sekolah kamu tinggi-tinggi seperti itu dan kamu tadi eligible 3 terus mau masuk ke ITB tapi gara-gara eligible 4-nya tadi nggak lolos ya di tahun yang lalu. Iya, Kak. Hmm, gara-gara apa tadi? Nggak milih nggak milih mata pelajaran yang selinear ya Tia di jurusannya di STM. Hmm. Oke, sebentar. Terus yang 2021 sampai 2023 itu peringkat berapa? 1 sampai 3 Di atau berapa nih? 2021-2022 ini tuh eligible satu. Dan di Oh, 2023 ini eligible tiganya, Kak. eligible 3-nya. Oke. Terus eh yang di atas kamu 1 sama 2 nggak milih di situ kan? Enggak, yang eligible satu kalau nggak salah ke UI, eligible 2 ITB juga, tapi FTI deh kalau nggak salah. Oke. Terus buat sertifikat punya nggak? Ada tapi dari lembaga swasta gitu sih, Kak. Kemarin emas matematika. Oh, lembaga swasta matematika ya. Berarti relevan kan ya? Ya, ya, Kak. Oke. Ini buat teman-teman juga nih, misalnya nih ada alumni yang tahun lalu nggak ada tapi 3 tahun sebelumnya ada. Gitu. Terus gimana Kak? Gitu kan tadi Rosi udah cari tahu nih, ternyata kemungkinan dia nggak milih matkul yang relevan gitu. Berarti eh, karena kesalahannya di situ kan, bukan karena nggak diambil atau meninggalkan tadi ya jurusannya udah keterima tapi nggak dijalani gitu kan. Berarti karena faktor itu aja bisa nyebabin nggak lolos gitu. Padahal eligible-nya peringkat keempat tadi kan tinggi gitu. Jadi itu tadi teman-teman penekanan di mapel pendukung itu harus relevan sama jurusan yang teman-teman pilih gitu. Jadi buat Rosi eh, saran aku tetap diambil aja gitu karena alumnya kan yang nggak lolos cuma tahun kemarin aja gitu. 3 tahun sebelumnya kan udah pasti lolos gitu kan. Lagi peringkatnya juga sama kan, 3 besar kayak gitu. Jadi tetap ada peluang lolosnya, nggak usah takut kalau misal tahun kemarin yang pilih ke situ nggak lolos gitu. Karena juga penyebab lolosnya juga sekolah SD itu. Terus aku mau nanya, Kak, kan peminat kuotanya STK ITB tuh dikurangin kan dari yang 112 atau 118 jadi 90. Terus peminatnya naik banget jadi kayak 2.400-an. Itu juga alasanku kayak agak ragu sih, Kak, ngambil STK. Hmm. Ya dikurangi itu ya karena banyak yang mungkin atau dibanyakin di nggak tahu juga gitu kan. Yang oh pasti ya dari 90-an yang keterima di tahun ini ya pasti dari itu tadi sekolah-sekolah yang udah beralumni gitu. Em, aku udah beli paket SNBP-nya GoPTN kan, Kak. Kira-kira bisa konsultasi pribadinya kapan ya, Kak? Itu nanti ditanyakan ke Kak Salwa yang menjawab. Oke. Ya. Terima kasih ya, Kak. Oke, ya sama-sama. Oke, semangat Kak Rosi. Oke, teman-teman, ini udah 20.45. Karena kita masih ada sesi selanjutnya, jadi ini terakhir ya. Buat yang mau nanya, silahkan Kak Raffi Putra singkat, padat, dan jelas aja, oke? Terima kasih, silakan. Bentar. Oke, silakan. Oke, Kak, suaranya udah kedengeran belum ya?
Udah. Oke, sebelumnya aku dari domisiliku itu Jawa Tengah, dari SMA Negeri 3 Cilacap. Aku eligible 9, rata-rata itu 95,4. Terus pilihan pertama aku itu pengennya FITB, ITB. Terus pilihan duanya masih bingung, Kak. Terus dari segi alumni, dari ITB itu 2 tahun lalu ada yang dari ITB juga masuk ITB. Itu tahun 2023 sama 2021 ada yang di FITB. Terus kemarin sempat ada yang nembak juga di SNBP tapi FTMD. Itu mungkin setelah saya cari tahu kayaknya nilainya masih kurang tinggi buat masuk ke FTMD kayaknya gitu penyebabnya jadi nggak keterima. Nah, terus aku itu bingungnya karena di FITB ini kan mapel pendukungnya matematika tingkat lanjut sama fisika ya Kak. Sedangkan aku itu nggak punya mapel pendukungnya, tapi aku punya sertifikat penunjangnya. Aku itu kemarin OSN Kebumian juara 3 tingkat kabupaten, sama aku juga pernah ikut Olimpiade Geografi Geosains atau OGG di FITB ITB, udah sampai finalis juga, sampai ke ITB-nya. Itu gimana Kak? Terima kasih. Oke, Raffi. Em, peringkat ke-9 ya. Nah, Iya, betul. yang lolos di tahun 2001 sama 2023 itu peringkat keberapa? Tahu nggak? Kalau yang 2023 itu eligible 1, kalau yang 2021 itu saya kurang paham, Kak. Hmm. Oh, jadi masih bingung pilihan duanya apa sama eh bisa nggak ya gitu karena nggak ada mapel pendukung Hmm. di jurusan yang kamu pilih kayak gitu. Oke, dari teman-teman dulu yang ranking 1 sampai 8 nggak ada yang milih jurusan yang sama ya? Ya. Oke, nggak ada. Em, nah, mapel yang sama jurusan yang kamu pilih tadi kasusnya sama kayak ini kelasnya Rossi tadi. Meskipun peringkat tapi nggak ambil mapel yang tadinya bisa nyebabin nggak lolos gitu. Pun apa namanya kamu tadi ya yang itu karena nggak punya nilai yang pastinya nanti bakal tinggi buat pasti nanti kamu nggak dapet bakal nol nanti nilainya gitu. Oh ya, Itu Kak. Raffi Terus Bang. kemarin Ya. saya kepikiran Gimana? juga sih untuk di cadangannya itu plan B-nya Undip K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Itu gimana, Kak? Tapi belum ada alumni yang di prodi itu, tapi udah setiap tahun ada yang di Undip. Itu gimana? Gimana alumninya tuh? Kalau di prodinya belum ada, cuman kalau di univnya Ah, tiap tahun ada. ya, tiap tahun ada tuh berapa? Banyak. Masih di angka sekitar 5 sampai 10 sih, Kak. 5 sampai 10. Oke. Yes. Terus buat PTN yang lain di Jawa Tengah di mana? Unsut atau di mana? Belum nemu. Belum nemu. Hmm. Oke. Oh ya, terus kalau ketiga juga saya ada mapel pendukungnya, itu ada biologi sama kimia. Rata-rata biologi saya itu di 95,4, terus kimianya di 96. Hmm, oke. Benar. Nah, ini baru udah ketemu nih. Raffi kan 96 sama 90 ini udah termasuk tinggi kan. Gitu. Apalagi alumninya kan ada di Undip tapi nggak ada di K3. Meskipun nggak ada di K3, kalau mapel pendukungmu ini tinggi sama tadi kan sertifikatnya itu mungkin kurang relevan atau nggak apa-apa. Masih bisa bakal dipertimbangkan gitu. Jadi persentase yang tertinggi itu diambil dari rapor dulu gitu. Baru nanti sertifikatnya bisa nah poinnya kayak gitu. Udah tahu belum dari tampungnya berapa di K3? Aduh, kurang ini Kak, belum nyari tahu. Cuman kemarin sempat lihat keketatannya itu sekitar di 2% kalau nggak salah. Oke, ya 2% tuh memang Iya. sangat ketat
Nah, gitu, benar. Heeh. Jadi saran aku habis ini coba dicari-cari lagi gitu jurusan-jurusan terutama di yang domisili ya di Undip lah atau Unsud, UNS yang di Jawa Tengah dulu itu pasti peluangnya bakal lebih besar gitu. Terus itu tadi sertifikat-sertifikatnya juga bisa dilampirin semuanya ya. Coba cari jurusan yang relevan juga sama sertifikatmu, sama yang relevan sama mapel pendukung kamu gitu. Nanti selanjutnya kalau mau konsultasi lagi bisa langsung hubungin aku aja atau ke GoPTN gitu ya. Oke, terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Raffi ya. Semangat. Oke, teman-teman, nanti kita cukupkan dulu ya untuk pertanyaannya sekarang gitu. Nah, karena sedikit saya mau infoin sedikit untuk fitur-fitur dari GoPTN. Nah, teman-teman yang tadi di kolom chat rame banget, aku lihat ya ada yang tukeran IG, mutualan IG gitu. Nanti coba deh di akhir kita bakalan ada sesi supaya teman-teman bisa saling mutualan gitu. Dan juga rame banget nih ya udah ngebahas MPJJ duluan ya kan, nggak apa-apa. Tapi nggak apa, itu sebagai motivasi supaya teman-teman juga serius gitu ya dalam mengikuti SNBP ataupun bahkan nanti SNBT-nya. Oke, jadi untuk bisa ngebantu teman-teman, aku mau poin sedikit terkait fitur-fitur. Mungkin ada yang masih belum tahu cara memaksimalkan rasionalisasi jurusan di GoPTN atau lain-lainnya gitu ya. Nanti teman-teman bisa akses juga nih gitu. Oke, sebelum nanti kita diskusi lagi nih sama Kak Adistia ya, terakhir. Oke, jadi teman-teman ini sedikit mau informasiin dulu tentang fitur-fitur yang ada di GoPTN. Sebentar ya Kak Adistia, ambil waktu yang sebentar buat jelasin ke teman-teman. Oh iya, Oke, thank you. Jadi teman-teman di sini ini fitur-fiturnya bisa teman-teman gunakan gitu ya. Nah, di sini yang pertama tadi ya kita udah bahas mengenai rasionalisasi jurusan gitu ya, teman-teman akan bisa, tadi udah teman-teman yang lain juga udah banyak yang nyobain gitu ya, dan semoga itu bisa membantu teman-teman untuk ngelihat peluang teman-teman di jurusan yang teman-teman pilih dan di kampus yang teman-teman pilih. Nah, nanti saran dari kita kalau teman-teman pengen konsultasi lebih lanjut, nah teman-teman cobain dulu rasionalisasinya supaya nanti punya bahan untuk didiskusikan saat konsultasi kayak gitu. Jadi kan nggak ngawang-ngawang gitu berdasarkan begini nih sarannya sebaiknya seperti apa gitu. Jadi teman-teman bisa coba langsung aja kalau yang memang belum cobain. Tadi kita udah kasih tahu cara-cara step-stepnya. Nah, terus SNBP inilah SNBP terakhir karena kan memang SNBP udah mulai dari tanggal 4 kan. Mau mulai nanti tanggal 4 gitu. Jadi teman-teman bisa segera gunakan aja rasionalisasi ini karena ini free gitu. Teman-teman udah bisa lihat langsung nanti hasilnya yang seperti ini gitu. Nah, ini teman-teman udah bisa langsung lihat nih gitu. Jadi sayang banget kalau nggak teman-teman maksimalkan gitu. Kemudian selain itu kita untuk mensupport teman-teman juga kalau misalkan nanti teman-teman ada yang mau fokus ke SNBT, nah itu bisa banget juga. Nah, kita itu ada namanya simulasi Akbar, simulasi nasional gitu ya. Jadi tryout secara serentak nanti skornya itu akan di ranking berdasarkan peserta seluruhnya yang ikut gitu kan kalau atau sistem ERT. Nah, terus untuk sekarang kita udah open sebenarnya dari tanggal 20 Januari kemarin simulasi untuk SNBT-nya. Nah, ini dari tanggal 20 Januari sampai terakhir itu 17 Februari. Gitu. Nah, ini jadwalnya teman-teman bisa cek itu di simulasi dan webinar namanya gitu. Terus kemudian selain itu juga kita ada di sini ada informasi terkait kelas, free webinar itu juga ada di sini. Gitu. Nah, contohnya untuk yang hari ini kita kan ada webinar hari ini gitu ya di tanggal 2. Nah, di minggu depan kita juga punya ada kelas terkait SNBT gitu. Kita akan ngebahas mengenai salah satu materi di SNBT. Nah, kita untuk live class ini atau acara free event ini akan ada setiap minggunya gitu. Jadi teman-teman tinggal pantengin aja nih di websitenya supaya tahu nih hari minggu depan akan bahas apa gitu. Nah, nanti teman-teman udah bisa langsung di sini aja klik nanti ada linknya seperti itu, link Zoom-nya udah bisa langsung diakses. Terus juga teman-teman di sini kita juga sediakan untuk tryout fleksi. Nah, tryout fleksi ini bisa ketika teman-teman udah premium, teman-teman akan bisa
apa namanya mengerjakan tryout-nya itu berkali-kali gitu. Nah, keunggulannya tryout fleksi itu ya yang premium itu seperti itu gitu. Jadi bisa mengerjakannya berkali-kali. Sama juga kalau yang di simulasi ini, kalau untuk yang simulasi ini, nah ini free untuk yang ini free gitu. Jadi teman-teman nanti ikutin aja arahannya, daftar yang free, kemudian nanti udah bisa langsung muncul klik kerjakan seperti ini gitu. Nah, ini udah bisa langsung teman-teman kerjakan. Nah, seperti ini. Nanti tinggal dimulai aja gitu kan. Nanti akan muncul seperti ini gitu ya tampilannya. Nah, ini teman-teman bisa latihan juga kan supaya bisa manage waktunya karena di sini udah ada langsung jumlah waktunya gitu. Oke, terus kita nggak lanjutkan sampai akhir, nanti teman-teman bisa nyobain ya, mumpung lagi masih berjalan tryout-nya dan masih bisa dikerjakan, itu free gitu. Jadi teman-teman bisa kerjakan itu. Kecuali kalau sudah selesai dari time-nya ini gitu ya, di tadi 17 Februari, itu udah nggak bisa dikerjain lagi, kecuali yang premium gitu. Kalau premium bisa akses semuanya, bisa tryout-nya, bisa kelas, apa namanya, bisa simulasi nasionalnya bisa dikerjain lagi. Terus selain ada tryout, kita juga ada kelas. Nah, ini nih yang tadi tanya ya kan. Nah, kita juga ada kelas konsultasi SNBP. Nah, yang teman-teman yang mungkin tadi belum terjawab pertanyaannya gitu kan, masih penasaran gitu ya, tapi waktunya juga nggak cukup kalau kita bahas semua di sini, teman-teman bisa ambil aja yang kelas konsultasi. Nah, tapi tadi sarannya coba dulu lihat dulu di rasionalisasinya teman-teman seperti apa. Terus juga teman-teman cek dulu nih data-data yang mungkin dari sekolah, nilai-nilai dan segala macam, nanti baru konsultasiin gitu supaya datanya saat konsultasi itu lengkap. Terus nanti untuk eventnya itu kita akan ada nih yang nextnya itu di tanggal 7 gitu ya, ada eksklusif class gitu ya. Sama ya apa kelas pertama sama kelas kedua tanggal 7 dan tanggal 9 gitu. Jadi teman-teman silakan yang pengen nanti konsultasi bisa ikutan yang di sini. Terus kemudian di kelas ini kita juga ada super camp. Nah, ini fokusnya tapi lebih ke SNBT sih gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin juga sudah ancang-ancang untuk SNBT-nya, ini akan ada nanti, tapi mulainya itu dari tanggal 19 Maret gitu sampai 22 April. Nanti akan dapat 24 kali sesi live class sama ada simulasi, 11 kali simulasi seperti itu. Terus teman-teman nanti teman-teman bisa cobain aja langsung fitur-fitur yang ada di sana gitu ya, silakan. Kemudian nanti kalau memang teman-teman merasa ingin premium silakan juga. Oke, nah nanti ini for your information. Jadi nanti kita untuk yang simulasi gitu ya, simulasi SNBT itu nanti juga akan ada rasionalisasinya. Jadi dia itu melihat dari skor hasil SNBT teman-teman gitu. Nah, nanti teman-teman akan bisa lihat nih teman-teman dari sekian banyak peserta yang ikutan, itu teman-teman tuh ranking berapa sih gitu, skor teman-teman berapa. Nah, itu bisa diurutkan nanti dari perjurusan. Misalkan, oh jurusan tadi FKUI ada berapa peserta sih yang daftar, terus juga ternyata teman-teman tuh urutan keberapa gitu secara skor SNBT ya gitu. Ini ngebahas SNBT. Jadi rasionalisasi nanti juga akan ada di yang SNBT-nya gitu. Terus teman-teman tadi kalau yang mau ikut webinar free itu bisa juga join di sini di channel kita, ada Instagramnya, di channel Instagram dan juga Telegram. Teman-teman nanti bisa dapat di situ. Oke. Nah, untuk teman-teman gitu ya yang hari ini sudah berhadir gitu, teman-teman bisa menggunakan kode kode voucher untuk dapat diskon 30K untuk semua produk ya. Untuk semua produk, apapun produknya itu bisa dipakai. Nah, dengan kodenya itu GoPTN. Oke, GoPTN masa berlakunya itu dari hari ini sampai besok. Gitu. Jadi teman-teman bisa pakai kode ini untuk teman-teman yang mau berlangganan premium seperti itu. Oke, karena sudah cukup informasi dari saya gitu ya, teman-teman di sini. Sebentar. Oke.
Semoga tidak ada info yang terlewat ya, gitu teman-teman. Nanti teman-teman juga update aja nih di Instagram, di channel kita gitu, supaya teman-teman nggak ketinggalan juga free eventnya. Karena kita akan banyak banget nih free event teman-teman. Gitu, yang bisa teman-teman lakukan, bisa dimaksimalkan gitu. Oke? Oke, gitu aja dari saya. Mungkin karena di sini masih pada semangat atau udah ada yang ngantuk nih? Coba boleh dong kasih emotnya lagi dong. Kasih emotnya dulu nih, mana nih semangatnya? Ini kelihatan dari chat aja udah rame banget nih Kak, pada masih semangat ya. Iya. Karena bisa ini ya, bertukar cerita ya, sharing-sharing nilai, sharing-sharing di mana univ yang diambil gitu. Oh ya, buat Mm-mm. pertanyaan di kolom chat gimana Kak? Karena teman-teman banyak banget nih yang di kolom chat. Iya. Mungkin kalau teman-teman nextnya ya kita di kelas lain gitu, nanti kan kita juga ada kelas lain, mungkin teman-teman akan bisa tanya di situ. Terus juga mungkin kalau yang mau pribadi ke Kak Aristia gimana nih? Oh iya boleh. Jadi yang di Oh kolom chat belum boleh. terjawab bisa. Iya DM aku aja. Oh boleh, bisa ya Ya nanti boleh. bisa cari dia ataupun nanti saat konsultasi supaya lebih 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 apa ya deep juga pertanyaannya. Karena kan kalau ini kan cuma sepenggal sepenggal aja kan kalau di kelas kayak gitu. Oke, oke, oke. Coba sini, ini udah rame apa sih ini bikin ini ya? Udah bikin puisi deh kayaknya nih di kolom chat panjang banget. Oke deh, teman-teman. Jadi mungkin sebelum kita tutup gitu ya, kita kita mau ada sesi apa lagi nih setelah ini Kak? Aduh, sesi apa Setelah Kak? ini. Oke, oke, oke. Oke, mungkin dari Kak Aristia ada pesan-pesan nggak sih buat teman-teman yang mau berjuang di SNBP ini gitu ya. Terus juga mungkin doanya buat teman-teman semua yang ada di sini gitu. Silakan Kak. Oke. Pesan aku buat teman-teman yang mau daftar di SNBP gitu. Tadi ya, udah aku sampaikan semuanya dari strateginya, gimana cara cek peluang juga bersama PTN juga gitu. Jadi tolong dimaksimalkan gitu. Kalian yang udah bisa masuk di eligible ini kan udah termasuk sesuatu yang terbaik kan ya dari sekolah masing-masing gitu kan. Buat masuk eligible juga nggak mudah gitu, butuh waktu 3 tahun gitu buat menaikkan nilai dan lain sebagainya gitu. Jadi ya tolong dimaksimalkan di SNBP-nya tadi ya, karena SNBP ini cuma bisa didaftar sekali gitu, nggak semua orang bisa dapat. Jadi kalau kamu udah dapat kesempatan ini, tolong dimaksimalkan semaksimal mungkin. Dan selain bisa nantinya lebih mudah kan ya, nanti kamu kalau lolos kan udah dapat PTN duluan, udah lega duluan gitu kan. Di mana teman-teman kamu yang lain masih berjuang gitu, kamu udah dapat PTN dulu. Jadi yang kamu usahakan sekarang nantinya pasti bakal bisa ada hasilnya gitu loh kalau kamu mau berjuang secara maksimal gitu. Pokoknya semangat terus, sukses pendaftarannya, dan nanti semoga kalian semua di sini aku doain semua bisa lolos SNBP 2025. Amin, gitu ya. Terima Amin. kasih. Amin. Terima kasih banyak Kak Aristia untuk sharing hari ini dan doa baiknya juga untuk teman-teman semua yang ada di